mencoba untuk terus melangkah, entaskan semua janjiku. Terkadang perih menikam di jantungku dan hatiku, mencoba halang langkahku yang tak mungkin tertahankan. Ku akan berlari dan terus berlari, mengejar angan mimpiku. Kan ku ukir hari serta matahari dengan jari-jari tanganku, bersesam dengan Berat, ini misi. Pak. Saya lihat tuh di sana. Ya, Bapak. Udah beres? Ya. Tuntas semuanya? Ya. Nah, ini ongkosnya. Coba hitung dulu. Ya. Makasih ya. Nanti kalau ada apa-apa, telepon saya aja. Oke. Jambret! Wah, sempro kamu itu. Wah, kelihatannya lagi ada yang seneng nih. Ngitung duit di tengah keramaian. Ayo mengundang kecemburuan sosial dan mengundang jambret. Iya, jambretnya itu kamu. Tahu? Lumayan juga loh. Padahal baru jam 12 pagi. Udah dapat 5. Duit udah terkumpul segini. Ternyata bener ya. Promosi itu penting. Nih. Meyakinkan kan? Ya iyalah. Bisnis nggak akan jalan kalau nggak ada promosi. Ya benar. Jadi semua kerjaan bisa lebih meyakinkan ya. Lebih efisien dan inovatif, nggak Ti? Ya ta? Lumayan tenan. Bapak kok nggak bilang ya? Kalau Bali itu sekarang udah rame banget kayak gini. Aku kirain masih isinya hutan sama pantai. Dugul itu arahnya kemana sih? Harusnya aku tuh bawa peta. Bio Gusti. Ouch! Oh my God, it's so hot! Paano sekali! Turun dari pelabuhan, angkotnya kan ke sana, ke sana. Ouch! Ow! It's hurt, Dodo! Bapak, maaf Mbak. Sepurane nggih, maaf Mbak. What did you say? You bilang apa? You siapa? You dari mana? Dari kampung mana? How come you don't know I? Look, my rambut. I am orang Brazil. So, never ever call me Mbak. Call me Odelia Cristiano Ronaldinho. Cristiano? Kok Ronaldinho? Promos? Loh. Mbaknya ini bule. Kok aku nggak pernah tahu ya bule ada yang kayak gini? I don't care. Saya tidak peduli. Yang penting, my daddy is orang Brazil, you know? Oh my God, it's hot. Get out my way, Dodo. Astagfirullahaladzim. Bule kok ada yang kurang kayak gitu ya? Ih, aku sih bangga jadi orang Indonesia. Mbak. Mau tanya, kalau mau ke arah Bedugul, itu arahnya kemana ya? Ngulon atau Ngetan, Mbak? Mas Eiki tuh kesasar toh. Kalau mau ke Bedugul itu yang Alor, Mas. Mbaknya bisa bahasa Jawa juga toh?
Tak pikir di Bali ini nggak ada yang bisa bahasa Jawa ya, Mbak? Ya bisa toh Mas, wong aku ini juga asli wong Jawa kok. Gak usah Mbak, gak usah. Tasnya enteng kok ini, enteng. Terima kasih banyak. Oh ya wes, kalau nggak mau tak angkatin barangnya. Siapa tahu Masnya ini perlu bantuan saya. Mas perlu guide. Nah, saya itu jagonya Bali, Mas. Gak akan pernah nyasar, saya jamin 100%. Aduh, sikapnya mencurigakan. Ini pasti penipu yang suka memanfaatkan kelengahan orang ini. Tahu-tahu isi tas nanti berubah jadi daun atau batu ini. Hi. Loh, Mas ini kenapa toh? Laper ya? Belum makan, nggak punya duit. Ya wes, saya traktir mau nggak? Kasian aku ngeliat mukanya. Harus hati-hati sama kebaikan yang nggak wajar ini. Pasti ada tujuannya. Ngajak makan. Jangan-jangan nanti dimasukin obat bius, terus semua barangku diambil. Enggak Mbak, aku nggak perlu apa-apa kok. Lagian aku udah kenyang, nggak lapar. Makasih ya. Mari, monggo. Ya sudah, kalau nggak mau dibantu, tak cari yang lain yang mau dibantu. Ntar kamu bilang aja kalau kamu tuh sudah biasa di bidang properti. Properti? Apa toh properti? Gak ngerti aku. Aku juga baru tahu dari tadi kok, dari tukang ojek tadi kok. Katanya ada bule yang nyari ini properti. Maksudnya itu ternyata nyari tanah. Nah, nanti kita dapat komisi. Nah, kita tuh harus terlihat cerdas gitu loh. Biar kita tuh nggak dihapusi. Tuh. Oh, gitu. Pak, stop, Pak. Mas. Astagfirullahaladzim. Kok mbaknya lagi? Mau nyulik aku ya? Walah Mas, ngapain juga aku nyulik kamu? Kalau aku nyulik kamu yang ada rugi. Orang badanmu besar begini, berat tahu gendongnya. Aku tuh bingung sama Mas itu. Kok malam-malam jam segini masih keluyuran di jalanan? Bapakku pesen sama aku. Aku nggak boleh gampang percaya sama orang asing. Mbaknya orang asing kan. Keturunan Londo. Nanti diem-diem aku dibekep, aku dibius, aku pingsan, ginjalku ini dikwek, diambil, dan ginjalku dijual. Ya toh? Ginjal? Aku ndak suka sama ginjal, Mas. Wong ginjal kambing aja aku ndak makan kok, apalagi ginjal kamu. Kamu itu mukanya seperti orang kesusahan, Mas. Kamu mau pergi kemana? Ya wes, sini tak antar. Mau nggak? Yo, udah kalau nggak mau. Ditolongin kok malah nggak mau. Mas, tak bilangin ya, kamu itu harusnya bisa membedakan mana yang punya niat baik dan mana yang memiliki niat jahat. Memangnya kamu pikir muka ini ada muka orang jahat? Hah? Bener juga yo Mbak Iki. Masa saya berprasangka buruk sama dia? Itu kan tidak boleh. Wes kalau nggak mau. Mbak. Aku ikut ya. Wes cepat. Gengsi men jadi orang. Ada orang. Aduh, kok malah dijak numpang di piye? Den, enggak apa-apa ya. Kita anterin si Masnya ini dulu. Kasihan, dia itu enggak tahu jalan. Aduh Siti, kita ini kan ada janji. Nanti kalau telat gimana? Terus kalau bisnis kita gagal gimana? Aduh Siti.
Ya masa orang itu nggak mau nunggu sebentar? Mas, namamu tuh sopo? Mau kemana? Aku Tino, Mbak. Aku mau ke Bedugul. Hei, Wedan, ke Bedugul. Wah, wih aduh tenan loh, Sid. Aduh, nanti kalau kita terlambat gimana coba? Duh, ya sudah, nggak apa-apa, anterin aja, kasihan. Wong dia itu juga bayar kok. Ingat toh, kita itu jual jasa apa saja. Kita nggak boleh nolak rezeki, ya kan? Loh, bayar apa tuh, Mbak? Ya bayar taksi dong. Kita kan patungan, bayar masing-masing. Numpang kok. Udah sana cepet turun. Lah ini di mana toh Mas? Lawang nggak ada perumahan kok. Mas kan mau ke Bedugul toh? Toh, ini udah sampai Bedugul. Udah sana cepet pulang, ntar kita telat. Aduh, ini udah jam berapa ini? Ini loh. Aduh. Kineng di toh iki. Ayo cepetan toh. Iya. Kalau terlambat bisa trouble. Sepada. Halo, everybody home. Sepada. Ganti. Ya gini kalau. Aduh. Siapa kalian? Saya yang tadi sore nelpon mau ketemu dengan Mister saya lupa soalnya namanya sulit banget. You mean Mr. Ronaldinho? Ya, itu. Sorry, Mr. Ronaldinho sekarang ini lagi tidak ada di tempat saya anaknya. Saya yang mewakilkan. Tapi, kalian tahu ini jam berapa? Kalian janji sama saya itu jam 7 malam. Iya. Maaf, Mbak, soalnya tadi ada emergency. You tidak bisa lihat ya, rambut I ini pirang, blonde. Embak. Oh ya, saya Deden Suteja. Odalia Cristiano Ronaldinho. Saya Siti, Mbak. Siti. What kind of name is that? Siti, you mean kota? Memangnya kamu itu kota apa? Kota Belanda, kota Berlin, Perancis, atau Depok? Memang ada kok, Mbak. Namaku itu Siti. SICTIT. Bukannya Siti kota itu. Mbak itu menghina pemberian nama orang tuaku. Whatever, anyway. Your name is so funny. Tapi, sorry. Ini sudah bukan waktunya lagi, jadi kalian lebih baik pulang saja. Kita ketemu lagi besok, oke? Bye. Loh, Mbak. Whatever. Apa itu? Nggak ngerti. Sombong banget. Bule gadungan kayak dia. Bule Depok kali. Tapi kita itu harusnya tadi tepat waktu. Ini tuh gara-gara... Ah, kan? Kamu itu mau nyalain aku? Loh, kok gitu? Enggak. Udah ya, sekarang kita pulang aja, besok kita balik sini lagi. Nggak mau aku balik lagi ke sini. Ketemu sama orang sombong kayak dia. Udah, dah. Aku mau pulang. Kok gitu toh, Sid? Kok jangan minta gitu? Sid, kamu tuh kalau mutung tuh sok angel ya diperhatikan. Sid, ini tuh urusan tanah, Sid. Kamu tuh harus membantuku, Sid. Dan aku jatuh cinta. Dan aku Siapa itu? Kayaknya bukan orang sini.
Kamu itu mau kemana? Dan siapa namamu? Ini di mana toh, Kek? Ini desa Baduriti. Duh, iya kayaknya nyasar aku ini. Saya tuh datang dari Jawa, Kek, dari Solo. Kemarin sampai Bali mubek-mubek kuwi lho, muter-muter nyari bedugul, nggak nemu-nemu. Lah, di sini ini Bedugul. Bedugul itu luas. Desanya mana? Nah, itu dia. Lawang bapakku tuh cuman pesen kamu ke Bedugul cari kebunnya kakek Someng gitu. Someng. Hei, udah siap kamu, Ti? Walah, Den. Gayamu kok rapi banget. Mau ngelamar kerja. Loh, piye to bocah iki? Pagi ini kita tuh sudah janji dengan Miss Odelia Cristiano Ronaldinho. Oh no. Aku malas ketemu sama dia. Loh, kok malas toh? Mbok kamu tuh jangan mencepelekan rezeki toh. Ah, Kalau aku bilang enggak, ya enggak, Den. Kamu itu kenapa sih ngatur-ngatur aku? Emang kamu itu siapa aku? Ibu aku, bapak aku, nenekku. ya terus gimana, Ti? Kita tuh udah terlanjur janji, Ji. Nanti kalau sloganmu itu nggak dipercaya sama orang, gimana coba? Denger ya, Den. Aku itu cuman mau kerja sama orang yang bisa menghargai aku. Ya sudah, ya sudah. Jangan marah ya. Biar aku yang berangkat sendiri. Nanti bagaimanapun hasilnya, aku ceritakan ke kamu. Aku itu nggak akan pernah mau membantu orang yang sombong seperti dia. Walaupun duitnya ada segunung, segudang, aku nggak peduli. Udah sana kamu pergi. Ya sudah, pokoknya kamu tunggu di sini ya. Pokoknya jangan marah ya. Oke. Aku berangkat ya. Doakan aku. Hai. Jadi ini, Kek. Tanah yang diwariskan kakek saya ke bapak saya, Kek. Ya, kakekmu pesen sama aku agar tempat ini dibangun panti asuhan, juga masjid. Dan hanya kakekmu nggak mau nganggur aja ditanamin stroberi. Hasilnya lumayan. Bapak saya juga pesan akan hal itu kok, Kek. Bagus itu. Berarti bapakmu menjalankan amanah dari almarhum. Dan kamu harus juga gitu. Insya Allah ya, Kek. Doain aja, Kek. Saya makasih banyak ya. Kakek udah mau ngerawat, ngelola tanah ini. Malah jadi menghasilkan ya. Demi sahabat, apapun aku jalankan. Ini cuma segini dibanding jasa kakekmu terhadap kakek ini. Iya. Assalamualaikum. Sampurasun, sepadang. Halo, Miku. Maaf, Mbak. Tukang ojek saya nggak mau ngebut. Soalnya bannya bocor halus. You tidak punya kuping ya? Sudah berapa kali I bilang, don't call me Mbak, call me Miss Odell. Like, what is the meaning of Mbak? Martabak atau apa? Ya, maaf, Miss Ondel. So now you call me Ondel? You tidak tahu what is the meaning of Ondel? Ondel itu boneka yang besar like this and dance like this. Ding like this, like this. That is Ondel. And me, I am cantik, curious, and then sexy. So never ever call me Ondel. Mengerti? Iya, maaf, Miss. Soalnya lidah saya keserempit gigi, jadi nggak biasa bicara bahasa Inggris. Soalnya di rumah saya itu juga ada yang namanya ini Liawal Ondel. You are so lucu ya. Susah sekali bicara sama kamu. Hey, mau
pergi atau tidak? Kenapa masih di sini? Loh, sama sampean toh? Siapa yang pesan champagne? Ini bukan Brazil. Apa yang harus dirayakan? You're so stupid. Maksud saya itu, sampean itu situ. Ah, You and me go anywhere. Katanya sama bapaknya. you mean my daddy yang orang Brazil itu? Listen, my daddy sudah kasih semua urusan tanah ini sama I. Jadi, you must go with me, okay? Come. Oh, gitu ya. Soalnya nggak ada yang bilang kalau sama Miss-nya. You ini kan cuma makelar ya? Kenapa sih? You ini bawel sekali cerewet seperti ibu-ibu. Hayo, pusing I tahu. Come, we go. Hey. Who do you think you are, huh? Biarpun Brad Pitt dia mau minum minuman saya masih harus pikir 100 kali, you know? Ini kamu lagi mau dijerer apa? Ayo! Lo, kok malah melamun, nak? Kayak ini tanya. Gimana rasanya? Enak tanya? Enak kek, beda. Apalagi kalau gratis. Bisa aja kamu. Kek. Dari tadi kok aku ngeliatin gak ada orang toh kayak di sini. Kakek ini di sini sendirian toh? Memangnya ada orang di sini kamu lihat? Lah iya, aku kan nanya. Ayu pergi meninggalkan aku. Anak satu-satunya. Dia kawin dengan orang Jawa. Dan entah sekarang dia kemana. Terus kok bisa gitu kek? Kakek nggak tahu alamat menantunya kakek. Kakek yang salah. Kakek nggak nyetujui dia kawin dengan orang Jawa. Tapi Ayu nekat pergi. Entah kemana. Nah terus sekarang gimana? Masa nggak ada kabarnya gitu kek? Dia pernah kirim surat padaku. Bercerita kalau dia melahirkan anaknya. Tapi kakek dulu keras kepala. Surat itu tidak aku balas. Dan entah sekarang di mana dia berada. Maafin saya ya kek. Karena saya nanya kayak gitu, kakek jadi sedih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan aku jatuh cinta. Dan aku Pokoknya, I mau punya tanah yang di daerah pegunungan. Jadi, pemandangannya itu pasti bagus. Like in Paris, you know. Waktu I jalan-jalan sama I punya daddy yang orang Brazil itu, I lihat banyak sekali villa-villa. Dan I juga mau punya satu. Don't worry, Miss. Miss mau cari tanah seluas apa? Pasti ada. Ya ini, kalau bicara ya, asal sekali. Seperti dia punya gigi kalau asal-asalan gitu. Saya nggak asal omong, Miss. Percaya sama saya deh. Saya itu sudah berpengalaman. Mau cari apa saja, saya bisa. Apalagi cuma mencari jarum dalam jerami. Sipil. Stop! Stop!
sini toh, Miss. It's beautiful. I want this one. I mau yang ini. I mau yang ini. Yang ini nggak dijual, Miss. Yang dijual tuh yang di sebelah sana tuh, yang atas. Lebih luas dan indah. Yang mau beli tanah itu siapa? I or you? Kenapa jadi yang atur? Pokoknya I tidak mau. I mau tanah yang ini. Lah tapi saya nggak tahu ini siapa pemiliknya, Miss. That is not my business. Pokoknya you harus cari tahu siapa pemilik tanah ini, okay? Tadi you bilang kan kalau you bisa carikan tanah yang sesuai seperti yang I mau. So, where's the bukti? Kek, saya ke kota dulu ya. Setelah ngeliat kebun-kebun kayak gini, saya jadi punya ide, Kek. Pengen itu loh, nyari tanaman yang lain. Kamu nggak takut nyasar? Oh, enggak. Mudah-mudahan aja enggak. Insya Allah, kalau ada niat, pasti ada jalan, Kek. Bagus tuh. Anak muda harus punya semangat tinggi. Kakek mau nitip apa, Kek? Nanti saya belikan. Enggak. Kakek udah biasa hidup di sini apa adanya. Jadi nggak butuh apa-apa. Cukup. Udah, saya berangkat ya, Kek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nana itu sopan sekali. Coba kalau cucu ini ketemu, pasti sudah sebesar dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, selamat siang. Selamat siang. Ya, begini Mbak, saya mau tanya siapa pemilik tanah yang ada di depan situ, Mbak? Sopo to iki? Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Barang lah kok taruh di jalan. You tidak bisa hati-hati ya. You tidak punya mata apa? You lihat dong. I punya rambut ini bule, blonde. I am orang Brazil. You pikir I ini apa, ha? Pembatas jalan? Bisa you tabrak seenaknya aja? Yalah, mbaknya ini mbak yang tempo hari itu toh yang ketemu aku. Mau kemana, Mbak? Nyasar ya di sini. Siapa bilang I ini nyasar? Udah, I tidak mau bicara sama you, so just go. You tidak mengerti I punya language, so I don't need to talk with you. Language? Bahasa? Loh, aku ngerti kok. Dari tadi kan kita ngobrol, Mbak. Emangnya kita harus ngobrol pakai bahasa apa? Bahasa burung. You just go. I don't want to talk with you. Understand? Go. You bikin mood I ini jadi turun tahu? Go. Aneh-aneh aja. Orang Indonesia mukanya lokal. Cuman rambutnya aja dicat pirang ngaku-ngaku bule. Logatnya juga dimedok-medokin sok-sok bule. Udah kayak pemain sinetron aja itu. Padahal kan kita di mata Tuhan sama dan sederajat. Hey, you, I tidak sama dengan you. You, I don't know who is your father. My father is orang Brazil, you know? Go! Go or... Tanah itu dan kebun itu tidak dijual, ngerti? Mbak. Tapi ini harganya luar biasa, Mbak. Bisa buat beli kapal pesiar. Bisa buat beli rumah, tanah lagi, rumah lagi, tanah lagi, rumah lagi, tanah lagi, rumah lagi loh, Mbak. Gimana? Kamu dengar nggak? Kamu punya kuping nggak? Tanah itu tidak dijual. Tapi, Mbak, ini asik banget. Nanti prospek kedepannya itu lebih matang. Enggak, kamu mau pergi nggak? Mau pergi nggak? Pergi. Orang sudah dibilang tanah yang tidak dijual masih ngotot.
So, bagaimana? The tanah, it's okay? I mesti bayar pakai apa? Bayar pakai dolar Amerika atau Singapura, Australia, Hong Kong, atau ayah harus bayar pakai pound sterling, euro? Cukup tenang, Miss. Cukup tenang. Slow down, baby. Just take it easy, yes. So, you think I'm not tenang? I am tenang, you know? This is only excited, passion, semangat, you know? Gini loh, Bis. Kalau mau sesuatu itu harus pakai akal. I don't understand what you mean. My daddy is orang Brazil, so he always told me kalau I mau beli sesuatu ya pakai uang, money, bukan pakai akal, right? Aduh, maksud saya gini loh, Miss. Orangnya tuh yang punya tanah itu lagi pergi. Lah kebetulan yang di rumah itu hanya pembantunya, like pembokat, yes. Dan dia bilang, come tomorrow here again, like that. So, you mean you gagal? Aduh, maksudnya gini loh, Miss. Tanah itu memang mau dijual, ya toh. Tapi kita jangan sampai kelihatan ngebet banget. Nanti kalau kita sampai kelihatan begitu, tanahnya harganya dinaikkan. Begitu ya? Itulah taktik orang berbisnis, yes. Udah, sekarang Miss pulang dulu saja ya, biar saya yang urus. Okay. But you jangan sampai gagal, okay? Oh, sure. Tentu, Miss. Take that. Like this, Miss. Oh, don't worry. Yes. Come. Yes. Like that. No. I'm sorry, Miss. You're kejepit LC kill, yes? Oh, no. Sekian banyak toko kok nggak ada sih yang jual bibit-bibit tanaman. Ini namanya pertolongan Tuhan. Gusti, alhamdulillah. Pak. Waduh, alam Thomas, sakit aku. Lealam, mbaknya lagi. Kamu nggak lagi ngukur jalan kan, Mbak? Habisnya kalau aku ngeliat Bali sebelah sana, ketemu kamu. Bali sebelah situ ketemu kamu juga. Mas, tak bilangin ya, aku itu ada di mana saja, kapan saja, dimanapun orang membutuhkan aku selalu ada buat dia. Tapi mbaknya bukan penculik yang nyari mangsa. Walah Mas, kalau aku penculik, gak tak anterin kamu naik taksi aku. Ya nggak? Emang muka aku ada apa? Muka penculik? Muka orang jahat? Enggak sih. Ya, bukannya curiga, Mbak. Tapi kan aku kalau waspada itu kan juga nggak apa-apa toh. Lawang aku kan perantauan jauh-jauh dari Jawa. Aku kan juga nggak mau ketipu, Mbak. Kan banyak tukang tipu sekarang. Maaf ya. Ya wes, tak maafin. Tapi ingat, panggil aku Siti, nggak usah pakai mbak-mbak segala ya. J, Mbak. Maksudku, iya Siti. Aku Tino dari Solo. Tino. Terus sekarang ini mau kemana? Kamu tahu itu nggak? Aku tuh nyari tempat yang ngejual bibit-bibit tanaman, juga sekaligus jual buku-buku pertanian. Walah Mas, kalau cari yang begituan ya ndak ada di sini.
Adanya itu di Denpasar. Pasar. Aku kurang ngerti ya, Mbak. Neng dia tuh aku di Denpasar. Ya wes, tak anterin ya. Masalah tempat pasti paling top tier kalau ketemu sama Siti. Masnya bisa naik motor nggak? Ada apa lagi, Miss? I mau shopping ke kota, so you turun di sini aja. Lu kok diturunin di pinggir jalan toh? Get out! Miss masih minat dengan tanah itu nggak? Sure. Memang sure tanah itu, Tan. Jadi memang harus dikasih fisherman money, uang pemancing. I don't want to give you money. Tidak ada barang, tidak ada uang. Mengerti? Aduh, believe me please, Miss. Harus ada uang pemancing. Jadi nanti dikasih aja uang segepok, kontan. Pasti nanti orangnya akan ngiler. Kalau udah ngiler, wah nanti tanahnya langsung dikasih. No way. Kalau you tidak berhasil, tidak ada uang. You get out. Get out of my car. Get out. Mau tipu-tipu aku. You jalan sendiri aja. Dasar bule. Gak total. Bule kok nanggung. Bule palsu. Huh. Aku makasih loh Ti sama kamu Ti. Kalau nggak karena kamu, mungkin aku udah nyasar nyari tempat ini loh. Palingan juga nyasarnya ke pos polisi lagi, ya ndak? Kira ngajar kamu. Kamu masih ada kerjaan nggak? Memangnya kenapa? Aku itu bisa jadi bos, karyawan, kuli panggul, terus ngangkut-ngangkut barang, diangkut-angkut itu juga bisa. Kenapa kamu? Kamu ini lucu ya ternyata ya. Diamput. Oh, bukan itu maksudku. Maksudku aku diangkut terus mau bantu-bantuin orang yang pindah-pindah barang itu loh. Maksud aku, kalau kamu itu nganggur, nggak ada urusan lagi, aku minta tolong anterin. Aku nih lapar, pengen makan. Aku ngiler gudeg ya. Wah, kamu itu jauh-jauh kok nyarinya cuma gudeg tau? Ya udah, tak anterin. Tapi cari tempatnya tempat lain aja makannya. Tak jamin, enak. Oh iya dah. Makanannya pasti enak. Ayo. Ayo, Aku tenanan juga ya. lapar, traktir ya tapinya. Wah, pelit. Jangan pelit tenang. Mosok lagi kayak ongkos kirim tuh. Aduh, padahal aku sanggup ongkos kirim ya. Wah, iya. Padahal ganteng-ganteng ini ke masyarakat ongkos kirim. Transport. Siti. Kok malah bablas toh? Itu Ki. Tapi sama siapa ya itu ya? Ya ampun. Duh. Wah, bisa lupa tujuan hidup kalau kayak gitu. Wah, ya ini yang namanya Bali, ada pantainya. Ya, Banyak bulenya ya. ya iyalah. Wong dari kemarin kamu itu muter-muter ya di jalanan sana, ya nggak ketemu sama pantai. Yang ketemu ya sama aku terus. Iya ya, Kamu tuh kesini dalam rangka apa sih sebenarnya? aku tuh disuruh ngurus tanahnya kakekku di Bali ini. Jadi kakekku tuh kan baru aja meninggal. Nah, dia pesen sama bapakku, kalau biarin tanah yang di sini tuh cucunya yang ngurus. Udah deh, aku dikirim sama bapakku ke sini. Enak ya kamu, masih punya kakek yang perhatian, sayang sama cucunya, kayak kamu. Loh, kamu nih kok lucu ya. Perasaan ya, semua kakek itu di seluruh dunia pasti sayang sama cucunya. Ya toh? Enggak tuh,
Buktinya kakekku itu nggak mau ketemu sama aku. Sih. Mosok sih. Gini, kakekku itu asli orang Bali. Ibuku juga. Lah, ibuku menikah sama bapakku yang orang Jawa. Emangnya kamu nggak berusaha buat nyari kakekmu? Ibuku itu pesen sama aku, kakek benci sama ibu dan kamu. Jadi daripada aku kecewa nanti kalau ketemu sama kakekku, aku cari-cari, ya mendingan nggak usah katanya. Sabar ya. Udah sore gini Siti kok ya belum pulang toh ya. Duh. Bener-bener udah lupa daratan ini. Udah ngeyel. Bikin pitik. Oh caranya kayak gini. Wagu. Seneng banget. Gitu ya. Habis berduaan tuh dunia serasa milik berdua, yang lainnya ngekos. Maksud lo apaan sih? Halah, nggak usah pura-pura deh. Aku tadi lihat kamu di jalan, kamu boncengan sama cowok. Kamu tuh kok ya nggak cerita tuh kalau udah punya pacar. Pacar? Siapa yang punya pacar sih? Udah deh, sekarang aku tuh lagi capek, habis pulang kerja. Udah, ngomongin sana aja ya. Oh, ternyata pacaran bisa capek juga tuh. Siapa yang pacaran sih? Pacarnya siapa? Wong aku baru kenal kok. Kamu inget gak cowok yang kemarin kita antar ke Bedugul naik taksi? Nah, itu orangnya. Tadi dia minta anterin aku cari bibit tanaman. Wah, otakmu itu dasar semprol. Oh, Mentang-mentang kayak Raymond Luka, terus mau diboncengin. Kamu itu kenapa sih? Coba lihat mukamu. Ya ampun, jelek banget mukamu. Ini loh, mulutmu tambah manyun. Udah, nggak usah ngambek-ngambekan. Cerita sama aku, gimana tadi kerjaannya, berhasil nggak? Katanya nggak mau tahu. Kamu sih tadi pagi nggak mau ikut. Ya kan udah tahu alasannya. Gimana ceritanya? Ceritanya panjang. Yang jelas, pemilik tanahnya itu Alot. Alot, kamu gigit orangnya? Enggak, tak gabot hal. Itu tuh perumpamaan. Gimana tuh? Iya, udah ah, marah-marah mulu. Terus, gimana rencana kamu sekarang? Kita kali. Segini, ini tuh kerjaan, Ti. Ini tuh profesional, Ti. Kerjaan. Duh, aku tuh males banget loh sama bule gendeng itu. Nah, kalau begitu gini. Kita bagi tugas. Aku ketemu dengan Miss Odell, kamu ketemu dengan pemilik tanahnya. Gimana? Lah, kok bisa begitu? Aduh, yang itu tadi tuh loh. Kamu tuh kalau diceritain nyimak. Itu tadi tuh loh, Alot. Mungkin kalau yang maju cewek seperti kamu itu orangnya bisa luluh. Biasanya kalau dengan cewek itu urusan jadi gampang. Soalnya orangnya tuh angel banget ngejual tanahnya. Yang aneh itu kamu, Den. Wong, orangnya itu nggak mau jual tanah, kok kamu maksa? Aduh, dicoba dulu toh, Sid. Ini tuh uangnya gede nih, Sid. Gede.
itu bisa buat sangu kawin. Ngono, kamu bisa bawa mbokmu ke sini. Top markotop, ngono. Mana ya? Wah, luas banget. Bagus ini. Kalau aku yang punya nih, aku ndak mungkin jual pasti. Kamu tuh goblok apa kendit toh? Kamu tuh jangan bilang gitu kalau ada pemiliknya. Lah, emang bener kok. Ini pasti mahal banget harganya. Orang luas begini kok. Ya emang bagus. Ayo kalau nggak bagus aku ya nggak maksa banyak yang tua itu buat ngejual tanah ini. Gitu. Simbah yang ngeyel. Maksudmu tuh ngeyelnya gimana sih? Pokoknya ngeyel itu ngeyel banget. Coba kalau bukan orang tua, saya tak grawut, tak jambak, terus tak pelintir lidah. Oh, jadi kamu ya yang mau melintir lidahku? Ah. Lintir. Kamu tadi ngomong apa? Coba ulangi. Aduh, nggak ngomong apa-apa kok. Enggak, tenang, sumpah nggak ngomong apa-apa. Lantas, suara siapa tadi yang aku dengar? Wahnya ini pasti lagi berhalusinasi. Biasanya kalau lagi berhalusinasi itu memang kayak gitu, terutama untuk orang tua seperti Mbah. Ya kan sih? Oh, jadi kamu kemari sudah ngajak orang yang mau beli tanah itu ya? Lancang sekali kamu. Saya kan sudah bilang kalau tanah itu tidak dijual. Maaf, Simbah kakek. Tapi benar, memang tanahnya itu tidak dijual. Aku kemarin sudah bilang sama si ini kalau tanah ini tidak dijual. Ya, tapi Simbah ini kan bukan yang punya tanah itu. Biarpun yang punya akan menjualnya, saya akan tetap melarang. Kamu tuh gimana sih? Wong, pemiliknya aja dimarahin kalau mau ngejual tanahnya. Lah apalagi aku. Gimana cara ngedeketinnya? Tenang, kamu nggak usah ikut emosi, ya. Dia kan sudah tua. Kadang-kadang sering kumat pikunnya. Kalau kumat itu sering kejang-kejang. Mau apa kamu? Kamu pikir aku tuli ya? Enggak ngomong apa-apa kok. Jo, kita lagi berbicara tentang masa depan kita, oh iya. Pergi. Pagi-pagi kamu sudah bikin jantungku sakit ya. Dan ingat, jangan datang lagi kemari. Pergi! Pergi! Ayo sit sana. Orang tanah tidak dijual, masih ngotot juga. Tadi si kakek galak banget ya. Aduh, takut aku. Ti, ya jangan nyerah gitu toh. Terus nasibku gimana kalau kamu nyerah? Habis mukanya nyeremin. Dia tuh kelihatannya sebel banget sama kamu. Ya kalau gitu kamu aja yang nyoba, ya. Tapi ya dicoba aja pakai bahasa wanitamu itu loh. Ti, tolong Ti, sumpah ini kan bisnis pertama kita di bidang properti, masa ya gagal. Please Ti, please. lah, kalau aku ngelakuin itu semua, terus tugasmu ngapain? Aku di sini berdoa. Pantes saja kakek itu sebel banget sama kamu. Wong kamu itu memang nyebelin kok. Aduh, tolong Ti, tolong ya. Tak pijetin. Udah sana. Gak, aku takut. Nggak apa-apa, mbahnya nggak nyatek. Giginya udah ompong kok. Sana. Giginya diambil kamu. Ini bukan diambil. Udah sana. Aduh. Aku takut. Nggak apa-apa. Udah tua kok.
biasa. Yang lembut, yang lebih feminim. Ya? Cerewet kamu. Udah sana pergi, berdoa. Kamu yang berdoa. Berdoa, berdoa. Loh, Kamu? kamu ngapain di sini? Lah kamu juga ngapain ada di sini? Kesasar lagi? Enggak. Kamu ngapain tuh di sini? Jangan bilang bisnis ya, atau bisnis angkat beras. Kalau iya, memangnya kenapa? Ya, aku kan nggak tega aja masa ngeliat cewek harus ngangkat-ngangkat berat. Beras tuh kan berat. Apalagi cewek secantik kamu. Jadi malu. Ternyata ada juga yang sadar kalau aku cantik. Kan semua perempuan itu cantik. Adikku, ibuku, nenekku, tanteku, bibiku, semua perempuan itu cantik. Walah, tak kira kamu itu muji aku. Udah seneng aku. Ternyata dia nganggep aku perempuan, gak kayak si Deden itu. Udah Mbak Yu, jangan nesu gitu. Yuk ikut aku aja yuk ke tanahku. Bibit yang kemarin aku beli itu baru mau aku tanemin. Ya? Yuk. Yuk. Ya, seru loh. Ayo, ayo. Wah, luas banget ya. Itu tanaman apa tuh? Tuh, stroberi. Strawberry. Ya, Boleh aku cobain nggak? mau kamu coba? Cobain aja, petik nggak apa-apa. Ya udah, ayo cepetan. Sebentar ini aku buka. Nah, tuh udah aku bukain. Masuk ke sana. Oh, asli tenan. Gede. Pasti enak ini. Asli enak ya. Aku boleh ambil lagi ya? Jangan. Ntar semaput kamu. Sakit perut kalau kebanyakan. Ntar kalau udah semaput, aku yang ngangkat. Nggak kuat aku. Oh, ngerayu kamu. Dasar. Bilang aja sebenarnya kamu itu nggak kuat kan lihat aku. Iya. Bikin linu, senut-senut. Lagian, kamu gede. Nggak kuat aku. Dasar kamu ini. Seneng banget ngeledekin aku. Udah aku diangkat, terus langsung dijatohin. Dasar kamu itu. Pukul temen anak. Nyebelin. Dasar anak sapi kamu. Astaga. Orang itu ngotot bener mau ketemu Tino. Wah, tidurnya kayak kebo. Hei, bangun. Bangun! Sudah ini piye toh? Gak lihat tuh, kalau aku tuh orang bukan tanaman kok disiram. Oh, emangnya aku pikun? Tidak bisa bedain antara tanaman dan mukamu. Kenapa kamu kemari? Hah? Ya enggak apa-apa toh. Di sini asik kok. Mau cuma numpang merem aja nggak boleh. Mau cari yang punya tanah ya? Nggak bakal dijual. Siapa yang mau nyari tanah? Enggak. Oh di sini saya nungguin teman saya kok. Tidak ada di sini. Pergi kamu. Pergi! Mbah, saya tidak akan pulang kalau belum ketemu yang punya tanah. Ya? Biar yang punya tanah aja yang memutuskan mau dijual atau enggak. Jangan Simbah. Memang Simbah presiden, kayak jubir aja. Oh, kamu nggak percaya sama saya ya?
mau ketemu yang punya tanah. Tunggu di sini ya. Aku panggil. Tunggu. Nah, saya di sini juga nggak tentu, Mbak. Panggil, sana. Udah kayak orang tua. Wah, edan tenan. Luas bener kebunmu. Aku nggak nyangka kamu itu bakal jadi orang kaya. Apalagi kalau hasil dari perkebunan kamu ini terus kamu jual deh ke luar negeri. Pasti aku yakin kamu bakal jadi orang terkaya. Top markotop itu. Hus, lawang ini semua cuman sementara kok. Maksudmu itu apa ya? Iya. Jadi aku tuh cuman nerusin usaha yang udah dijalankan sama kakekku. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, kakekku tuh punya cita-cita. Tanah ini bakal dibangun panti asuhan atau panti buat nampung orang-orang jompo gitu loh. Kenapa begitu? Karena kakekku sama sahabatnya, kakek Rani, itu ngerasa kalau mereka tuh kalau udah tua ternyata kesepian. Mereka tuh bilang nggak mau mati sendirian. Kakekku kakek Someng. Kalau menurut kata kakek Rani itu punya cita-cita. Jadi apa ya? Para penghuni panti jompo itu nanti mereka yang akan ngelola kebun stroberinya supaya mereka dapat pendapatan gitu loh. Ya gitu. Main ke luar negeri aja kamu tuh. Tino! Tino! Loh, kayaknya itu suaranya kakek Rani. Kayak ada yang gawat deh. Kamu tunggu sini bentar aja ya. Aku kesana dulu. Ya, bentar aja ya. Bentar aja. Ya. Iya. Kek, kenapa kek? Kakek sakit? Enggak. Tapi kakek bisa jantungan kalau menghadapi orang yang ototnya nggak ketulungan. Maksudnya apa toh kek? Gak ada siapa-siapa kek? Itu loh, orang yang ada di jalan itu, yang di dekat pos itu, dia mengincar tanahmu. Katanya mau beli mahal. Aku sudah ngomong, walaupun uangnya segudang, tanah itu tidak bakal dijual. Tapi dia masih ngotot mau ketemu sama kamu. Memang mau kuhajar apa ya orang itu. Kek, udah kek, jangan kek. Kakek biar istirahat aja ya. Jangan nanti jantungan kalau emosi kayak gini. Mendingan istirahat aja ya kek ya. Istirahat dulu sana di gubuk. Nanti biar saya ngurusin. Oke? Istirahat ya kek ya. Istirahat ya. Yaudah, istirahat dulu kek. Mana perut beseseng leh ngene iki ya Allah. Duh, ya Allah. Potongnya ngintir-ngintir ngene iki. Waduh, Siti kejar kejam. Siti. Kok kamu? Loh, kok kamu lagi? Wong aku tuh nyari orang yang kata kakek itu lagi nyari pemilik tanah. Maksudmu kakek tua yang giginya tinggal 2, hidupnya di jendela, tapi ngeyel itu toh? Lah kan aku sudah bilang Thomas, kalau kakek ya sudah tua. Piye no? Yang mana orangnya? Masa kakek dibuat megap-megap ya? Kalau yang ketemu kakek itu ya aku. Hah? Kok malah yang datang kamu? Aku tuh mau ketemu yang pemilik tanah ya. Emang kamu siapanya? Siapa? Kamu pegawainya? Si. Tanah sing pundi to, Mas? Tanah sing itu, yang di sana kuwi, nggih. Iya, iyalah, mana lagi? Kuwi mau tanahku. Ku pemiliknya itu loh aku, Mas. Oh, itu tanahmu? Tanahmu? Jembar ya? Subur? Mewah? Megah?
Sini kamu. Sini. Ya ampun. Yang satu pergi, yang satu datang. Seperti tikus saja. Mengganggu. Kamu ya. Au, sakit, Kek. Au. Habis kamu tidak percaya sama orang tua. Aku kan sudah bilang, kalau toh yang punya tanah itu tidak mau jual, aku tetap akan melarangnya mereka. Ngerti tidak? Dan mereka akan turun sama aku. Tapi Kek. Sudah. Jangan pergi. Ikuti temanmu. Duh, kakek itu kenapa sih? Jadi orang kok galak banget? Udah tua loh, Kek. Pantes. Cucunya kakek itu nggak ada yang pernah mau dekat sama kakek. Ya kan? Karena kakek itu galak. Lihat muka kakek galak pada takut cucu-cucunya. Ini semua gara-gara Deden emang. Deden! Mana sih? Wah, emang nih. Dasar wong gendeng. Aku pasti ditinggalin ini. Awas ya kamu, Den. Tak pelintir gigimu. Untung kamu tidak ketemu sama cucu satu itu. Tadi ya udah saya usir. Dia masuk sini. Maksudnya kakek siapa toh? Kamu tadi udah di pos itu ya? Ketemu yang giginya gondrong? Ah, itu temannya itu nyusup ke sini tadi. Loh, ini toh? Loh, tapi Siti mana ya? Siti. Tadi tuh ada teman Tino kayak namanya Siti nungguin di sini. Waktu kakek manggil saya tadi itu loh. Tapi yang datang ke sini itu tadi orang yang mau beli tanah itu dengan temennya yang ada di pos. Ya, enggak mungkin tuh. Enggak mungkin, kayak Siti enggak mungkin ada hubungannya sama tanah. Lah wong saya tahu betul kok. Siti tuh kerjanya serabutan di pasar. Tapi apakah aku salah usir ya? Sebentar. Tak bingung aku, Kek. Antar aku nanya dulu deh sama Siti kebenarannya gimana ya, Kek? Hah? Itu. Kakek minta maaf ya kalau kakek salah ngusir. Sit. Kamu itu tak tungguin loh sampai ketujuan kok sekarang baru datang. Lah, ada juga aku yang tanya sama kamu. Wong kamu yang ngajak aku pergi ke sana, kamu malah ninggalin aku. Gimana sih kamu itu? Ah, kamu juga lama banget toh. Aku malah ketemu sama cowok yang boncengin kamu itu. Tino maksud kamu? Lah, wong barusan itu aku ketemu sama dia. Aku lama itu karena dia ngajak aku muter-muter keliling kebunnya. Lah aku pikir-pikir, siapa tahu dia tahu tuh pemilik tanah yang kamu cari itu. Lah si Tino itu malah cerita kalau dia tuh malah pemilik tanahnya loh. Jangan-jangan? Nah yura mungkin banget toh. Jangan-jangan memang benar dia itu pemilik tanah. Nggak mungkin ah. Tanah di situ tuh mahal banget loh. Nggak mungkin kalau Tino punya tanah di situ. Nggak mungkin. Alah, kamu itu dibilangin kok ngebandel. Aku itu dibilangin sama dia. Dia dapat tanah itu dari warisan almarhum kakeknya. Aha. Kamu kan kenal sama Tino, ya toh? Deket malah. Ah, kamu bujuk si Tino itu biar menjual tanah itu. Kamu tahu sendiri, tanah di situ tuh harganya luar biasa, ya toh? Wah, kalau kamu berhasil membujuknya dan tanah itu bisa terjual,
kita bisa jadi konglomerat mendadak. Nggak mungkin. Tino nggak mungkin jual tanah itu, ngerti kamu? Oh, dan aku nggak mau ikut-ikutan masalah kayak gituan. Kamu gimana toh? Kok jadi berat ke Tino? Kamu tuh nggak setia kawan nih? Jarin, pokoknya aku nggak mau ikutan. Ya wes. Sit. Ini tuh Sit. Nah iya temenku itu loh kayak si Siti. Sebenarnya dia tuh punya kisah yang sama loh sama kakek. Dia tuh punya kakek di Bali ini, tapi nggak pernah ketemu kakeknya. Ya sama toh sama kakek kan tak pernah ketemu cucu. Dia tuh soalnya dipesenin sama ibunya, jangan nyari kakekmu karena nanti bisa diusir. Sama toh? Temanmu tuh namanya Siti. Iya. Lawang aku sering ngatain kok 3 nama orang kok jadi satu. Siti, Ayu, Dewi. Ya, lucu toh kayak 3 nama orang lo jadi satu. Sebelah. Ada sesuatu. Apa? Ayu Dewi. Siti. Ayu Dewi. Cucu. Tidak. Benar. Siti adalah cucuku. Maksudnya itu kan? Ini. Siti adalah cucuku, dia surat. Yang dia mengatakan kalau Siti adalah cucuku, dia beri nama Siti Ayu Dewi. Gabungan antara Jawa dan Bali. Carikan kakek sekarang juga tempat Siti. Kayak besok pagi aja ya. Besok pagi saya anterin. Ini kan udah malam. Iya kalau Siti yang ini. Kalau cuma namanya aja yang sama gimana? Udah. Lebih baik biar saya dulu aja yang cari tahu ya, Kek. Aku yakin. Kata hatiku mengatakan kalau Siti adalah anaknya Ayu. Anaknya Ayu. Kamu atur lah semuanya. Ya aku juga tuh kan aku manajer. Apa lagi? Tunggu ini loh, ada telepon ah. Halo? Halo, Siti. Aku harus ketemu kamu sekarang. Ya sudah, kamu langsung ke sini aja. Nanti alamatnya aku SMS-in ke kamu, ya? Oke. Udah Rapora? Benar. Deal. Harus dibantuin sampai kelar, oke? Hey! Mau apa you datang ke sini, ha? I sudah tidak butuh you lagi karena I sudah punya orang yang mau membantu I cari tanah untuk I. That is the guy, so I don't need you again. Go! Tunggu Miss Odell, sabar. Sebentar lagi orangnya nanti yang punya kebun itu datang ke sini. Miss Odell bisa tanya langsung sama orangnya. Hey, where do you want to go?
Ya dia lari, kabur. Oh jelas-jelas penipu. Dia itu cuma mau memanfaatkan uang Miss Odile. I am shocked. Thank you ya, kalian sudah menyelamatkan saya. Miss, perlu nafas buatan? No need. You lagi. Mau apa you datang ke sini, ha? I tidak suka you, tahu? Miss Odile, sabar. Dia ini, Tino, yang punya tanah di bukit itu loh. What? Sid, ada masalah penting. Tapi nggak enak ngomongnya di sini. Kita ngomong di pantai aja ya. Gitu. Oh ini ada urusan jual beli tanah malah diajak ke pantai. Mau apa? Ya, jadi berapa you mau jual you punya tanah? I bisa kasih harga yang you minta, okay? Because my daddy yang orang Brazil itu, he's rich. Kayak, if you know. Si. Maksudnya, situ yang ngurusin jual beli tanah itu dari Siti. Ya iyalah. Udah, sebutin aja harganya berapa ya. Bener, Sid. Aku nggak nyangka, Sid. Kamu selama ini deket sama aku karena ada maksudnya, toh. Aku kira kamu orang yang baik, yang mau nolongin orang kayak aku. Atau bener kata kakek Rani. Kamu deket sama aku karena ngerayu aku supaya aku ngejual kebunku, kan? Kecewa aku sama kamu. Tino, what happened? Sabar, Miss. Cuma ada trouble sedikit ya. Trouble sedikit. Bisa diselesaikan oleh anak buah saya. I don't understand. Tino, tunggu, Tino. Apa lagi? Aku bisa jelasin semuanya. Kamu itu cuma salah paham. Aku memang menolong Deden untuk mengurusi tanah itu, tapi... Udah, Sid. Kamu nggak perlu bilang apa-apa lagi. Aku udah tahu semuanya. Kenapa aku bisa ketemu sama kamu terus? Itu bukan kebetulan. Tapi disengaja, toh. Ya, toh? Bukan kebetulan. Apalagi jodoh. Tino, terus urusan kakek gimana? Kan Tino udah nemukan kakek dengan Siti. Kakek sendiri aja yang ngomong langsung ya. Maaf, Kek. Tino harus pergi. Aku kecewa sama kamu, Sid. Tino dengar dulu. Kakak mau ngomong apa? Tadi kata Tino kakak mau ngomong. Ngomong apa, Kek? Kakek seneng kan ngeliat Siti seperti ini? Tino marah sama Siti, Kek. Bukan. Siti nggak tahu kalau tanah itu milik Tino. Siti juga baru tahu kemarin. Tapi kenapa semuanya jadi ngesalahin Siti? Siti, kamu itu cucuku. Aku nggak mau, Kek. Aku nggak mau disalahin atas apa yang nggak pernah aku perbuat sama sekali. Siti, dengan taksi kamu, aku ini kakekmu. Kamu kan anaknya Ayu, kan? Apa, Kek? Aku cucu kakek. Udahlah, Kek. Gak usah nambah masalah Siti lagi. Aku memang anak Ayu. Tapi Ayu di dunia ini banyak yang namanya Ayu. Lihat ini. Ini surat dari ibumu. Itu tulisan ibumu, kan?
Jadi kakek bener, kakek Simba. Itu kakek Siti. Bagaimana kabar ibu? Aku kan Kek, semuanya baik-baik aja, Kek. Kakek gak pernah benci kan? Sama Siti, sama ibu. mana mungkin seorang ayah sampai membenci anak kandungnya sendiri, tak mungkin. Hanya karena kakek bodoh tidak menyetujui hubungan ibumu. Kalau kamu tahu semenjak kamu dilahirkan, aku ingin sekali ibu pulang ke rumah. Ingin sekali. Ya, Kek. Siti senang banget punya kakek. Siti kira Siti gak akan pernah ketemu sama kakek. Kakek janji ya, gak akan pernah ninggalin Siti sama ibu lagi. Kamu itu mau kemana? Maaf, saya pulang duluan. Loh, kamu itu Tin kamu itu seperti si Sobang. Terlalu melankolis. Maksudnya? Kamu marah sama Siti ya? Karena kamu mengira kalau Siti itu sekongkol dengan pembeli kebun itu ya? Enggak. Emang bukan yang ngira, Kek. Lawang pancen beneran. Maksudnya emang beneran kok. Siti itu ngebantuin. Makanya dia deketin aku. Terus kamu ngambek. Padahal sebenarnya kamu menghendaki kalau Siti itu mencintai kamu kan? Loh, kok kakek malah belain Siti? Apa mentang-mentang kakek baru tahu kalau Siti itu cucunya kakek? Ya, Aku itu tidak membela Siti. Tetapi Siti tadi bilang kalau dia baru tahu kalau dia itu dimintai tolong oleh bule gila itu untuk membeli kebunmu. jelas aja nggak ngaku. Kamu itu jangan keras kepala. Nanti kamu kecewa seperti kakek. Kalau Siti pulang ke Jawa, gimana? Emangnya Siti itu mau pulang ke Jawa, Kek? Iya. Ah, ya udah biarin aja. Pancen rumahnya di Jawa kok. Kamu salah, Tino. Kamu udah salah sangka sama aku. Mana mungkin aku tega melakukan itu semua sama kamu? Apalagi aku tahu tujuan almarhum kakek kamu sama kamu itu sangat mulia. Memangnya aku tega melakukan itu semua sama kamu? Gak mungkin, Tino, gak mungkin. Aku gak mungkin setega itu. Apalagi aku sih suka sama kamu, Tino. Jadi gak mungkin aku ngelakuin itu semua. Aku suka sama kamu.
Loh. Kamu itu mau kemana? Pagi-pagi sudah mau pergi? Pergi jauh ya? Gantung. Tergantung apa? Ya tergantung Siti itu lama atau enggak ke Jawanya. Siapa yang bilang kalau Siti mau pergi ke Jawa? Kan kakek yang bilang sama aku. Kakek cuma bilang, kamu nanti akan nyesel kalau Siti pulang ke Jawa. Kamu tidak bisa bertemu lagi sama Siti. Loh, gimana sih? Bingung aku. Jadi Siti tuh mau pulang ke Jawa apa enggak toh, Kek? Ya mau pulang, tapi sama kakek. Jemput ibu dan bapaknya. Sebab kakek nggak mau hidup sendirian sepi. Berarti Kamu mau kemana? mau ke sana Siti, Kek. Aku nggak mau kehilangan dia. Gak usah. Loh, itu tadi Siti di gubukmu ngobrol sama kakek. Tuh, kenapa nggak bilang toh? Anak muda kalau jatuh cinta seperti aku dulu. Nyari siapa lo? Siti. Tino? Sid, aku minta maaf ya, udah salah ngira tentang kamu. Tapi aku yakin kok, kamu nggak seperti itu, Sid. Nggak apa-apa kok, aku ngerti. Tapi seandainya kalau kamu belum bisa ngertiin aku juga, belum percaya sama aku, ada yang mau jelasin sama kamu secara sukarela. Siapa toh? Deden. Astagfirullahaladzim. Oh my God! I really like secinta seperti ini di atas bukit. It's so romantic, you know? Siti, I know you always marah-marah to me. You never want to help me. Tapi sekali-sekali kalau I datang ke sini, gak apa-apa kan? Because I really like this place. Oh my God! Tentu boleh, Miss Odell. Really? You are so nice. Tapi tetap $100. What? Kenapa sih kamu tuh selalu minta $100? Miss Odell, itu nggak akan terjadi kalau Miss Odell mau jadi my girlfriend. No way! I really like Ronaldinho, tapi kalau Ronaldinho palsu seperti kamu yang cuma mirip giginya saja, better I go to Jurang. Benar, really I don't want. Berawal dari kesalahan caraku memandangmu, dan sempat ku sangat membenci dirimu. Tak terlintas sedikit pun waktu itu untuk merayu wangi cinta tuntun langkahku dekatimu. Dan aku jatuh cinta. Dan aku jatuh cinta.